Menurut sejarah, Daimingga adalah putri raja yang sangat cantik jelita. Tutur katanya yang lembut dan memiliki budi pekerti yang halus. Sehingga ia dijuluki wajah Ohara Ngaha Ninu Oinono yang membuat para raja dan pangeran ingin melamarnya. Datangnya lamaran ini membuat Raja Sanggar dan putrinya gelisah. Mereka sulit menentukan pilihan, sebab jika salah memilih, berarti masalah bagi masyarakat dan negeri Sanggar. Oleh karena itu, diadakan musyawarah yang menghasilkan satu keputusan yang besar, yaitu Daimingga harus dibuang ke danau bekas letusan Gunung Tambora yang saat ini disebut Danau Motilahari. Di serambi istana, kicauan burung sesekali terdengar. Suasana tampak cerah. Di antara suasana itu, Daimingga dipersilahkan duduk oleh dayang-dayangnya. Silahkan duduk, Tuan Putri. Cerahnya pagi ini, suasananya sejuk, nyaman, dan indah. Benar, Tuan Putri, ini merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Ya Tuan Putri, di luar sana terdapat gunung Tambora yang hijau bagi permata ini. Lalu juga ada lautan yang begitu luas. Tapi keindahan itu tak mampu menenangkan hatiku saat ini dayang-dayangku. Aku selalu merasa gelisah. Apa gerangan yang menimpa Tuan Putri? Ya, Tuan Putri, apa sebabnya? Dayang-dayangku, tidakkah kalian merasa bahwa sudah beberapa hari ini kita tidak diperkenankan oleh Baginda untuk keluar istana? Benar Tuan Putri. Baginda melarang kita karena dari hari ke hari lamaran dari kerajaan Sanggar selalu berdatangan di kerajaan ini. Apabila aku memilih salah satu di antara mereka, pasti akan membuat keirian dan akan menyebabkan pertumpahan darah di negeri. Kami pun sangat mengkhawatirkannya, Tuan Putri. Apakah Tuan Putri sudah memusyawarahkan hal ini kepada Permaisuri dan Baginda? Belum dayangku, hal inilah yang sedang aku pikirkan kebaikan dan keburukannya. Namun, lama-kelamaan aku merasa jenuh di kerajaan ini. Aku ingin menemukan nuansa yang baru. Oleh karena itu dayangku, bagaimana jika kalian mengantarkanku untuk keluar istana? Ampun, Tuan Putri, bukannya kami hendak melarang Tuan Putri keluar pagar istana, tetapi Tuan Maharaja melarang Tuan Putri datang keluar ke pagar istana. Ya Tuan Putri, saya takut Tuanku Maharaja murka karenanya. Aku mengerti dayangku, tetapi kali ini kita keluar sebentar saja. Kita akan kembali secepatnya. Jika demikian, hendaklah kita minta dikawal oleh pasukan istana. Tidak dayangku. Ayo, mari ke tamu. Sungguh indah pemandangan di sini, dayangku. Keindahan yang penuh dengan kedamaian. Keindahan inilah yang mendekatkan kita dengan Tuhan penguasa alam. Memang benar, suasana alam sungguh indah. Kepada Tuhanlah aku menyerahkan kegelisahan ini, supaya mendapat petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini. Dapat menunjukkan segala Kalau begitu, ayolah kita pulang sebelum para prajurit mengetahui kita. Ketika di perjalanan pulang, Putri dan dayang-dayang dihadang oleh putra mahkota kerajaan Pekat. Berhentilah sebentar, wahai Tuan Putri yang cantik jelita. Iya tuanku, ada perlu apa? Wahai Daimingga, panas saja kau dijuluki wajah Oha Ngaha Ninu Ainono. Kau berbudi pekerti lembut, kata-katamu santun, parasmu cantik dan jelita. Beberapa hari lagi, putra mahkota kerajaan Pekat akan mempersuntingmu. Ha 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 ha. Ampun tuanku, hamba harus segera kembali ke istana. Tunggu sebentar, wahai Tuan Putri. Kau tidak usah takut. Aku sudah melamarmu pada Raja Sanggar. Itu berarti kau sekarang adalah milikku. Kau akan kuboyong ke istanaku untuk kujadikan pendamping hidupku. Ha 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 ha.
Jangan berbangga hati dulu, putra mahkota kerajaan Bekat. Akulah yang berhak memerintah Daiminga daripada kau. Siapa kau? Beraninya menyampuri urusanku. Daiminga adalah milikku. Sudahlah pangeran, janganlah bertengkar akan masalah ini. Iya pangeran, biar Tuan Putri saja yang memilih. Sekarang kalian gila. Aku akan membunuh pangeran yang siangan ini. Akulah yang lebih berhak memerintah Daiminga daripada kau. Lebih baik kau pergi dari sini. Ancam sekali kau. Kalau kau seorang pangeran, mari kita berkelahi. Aku terima tantanganmu. Mari kita selesaikan masalah ini secara jantan. Pertarungan kembali berlanjut hingga Putra Pekat kalah. Tetapi dia masih mengancam Putra Aga. Hai putra mahkota kerajaan naga, hari ini aku belum kalah. Tapi ingat, siapapun yang ingin mempersunting timnya akan melawan kerajaanku. Daiminga, di mana kau? Di istana, tengah duduk sang raja dan permaisuri. Dinda, Ada apa, Kanda? adakah kau mendengar apa yang sering dibicarakan oleh rakyat dan putra mahkota di tetangga terhadap putri kita? Tentang apa, Kanda? Apakah anak kita berbuat salah? Bukan itu Dinda, anak kita tidak berbuat salah. Mereka hanya menyebut kecantikan putri kita dengan sebutan wajah Ohara Lahan Ninu Oinono. Tidak sungguh bahagia, Kanda. Dia merupakan anugerah Tuhan yang tiada tara bagi kita. Dia bagikan bulan ke-15, mempesona, menyinari alam ini. Itulah Dinda yang selama ini aku khawatirkan. Aku sebenarnya ingin mencarikan sesuatu yang terbaik bagi anak kita. Namun beberapa hari ini aku selalu diresahkan oleh mimpi burukku tentang adanya suatu badai yang akan menghapus negeri ini. Dia juga pernah bermimpi akan dengan sama, Kanda. Dia menjadi takut jika melihat mimpi itu. Ampuni hamba Tuanku Maharaja. Hamba telah lancang masuk di ruangan berbeda. Ada apa Hulu Balang? Apa gerangan berita yang tidak kau sampaikan? Ampun Tuanku, hamba benar-benar terkejut ketika melihat Tuan Putri meninggalkan pelataran istana. Ini berarti Tuan Putri telah pergi keluar istana. Hamba siap menerima hukuman atas kelalaian hamba. Daiminga keluar istana. Di mana dia sekarang? Begitulah adanya. Bagaimana dengan putriku Hulu Balang? Tuan Putri dalam keadaan baik-baik saja Tuanku. Hulu Balang, panggilkan Daiminga di hadapanku beserta para dayangnya. Baik Tuanku, kita keluar dulu hamba laksanakan. Tuan Putri telah Putriku, mengapa engkau keluar istana? Bukankah sebelumnya Dade telah melarangmu? Ampun, Ibu, ampun, Tuhan dan Dede yang saya muliakan. Tadi, Ananda bersama Deyong bersenang-senang di belakang tempat Manda. Sewaktu kami kembali, muncul dua orang pangeran yang ingin memperbutkan Ananda. Apa yang terjadi? Di saat Ananda mencari ketenangan, tiba-tiba muncul putra mahkota Raja Pekat yang menggelut ketenangan. Ananda pun ingin pulang, tetapi putra Raja Pekat menahan Ananda. Beberapa saat kemudian, putra Raja itu datang. Mereka akhirnya bertarung karena masing-masing ingin memperebutkan Ananda. Ananda khawatir Ananda, sebab putra Raja Pekat yang kalah mengancam akan berperang kepada siapa yang menang. Mimpiku ini telah menjadi kenyataan. Oleh karena itu, wahai putriku, engkau jangan lagi keluar istana tanpa seizinku. Sekarang, aku harus memikirkan jalan keluar dari permasalahan ini. Baik, jadi Ananda pun akan memikirkan tentang masalah ini. Dan Ananda dalam menerima apapun yang menjadi keputusan. Sekarang, Ananda boleh keluar. Tenangkan pikiranmu. Dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Hulu Balang, masalah ini telah menjadi besar dan harus kita musyawarahkan. Dan karena itu, besok kumpulkan para pembesar istana. Kita akan bermusyawarah di depan rumah utama istana. Di dalam kamarnya, Putri terlihat sedang duduk termenung. Kadang-kadang ia mengadahkan mukanya ke langit, kadang-kadang pula mengerutkan dahinya. Saat itu, Putri terlihat sedang berpikir.
Dari kiri, masuk permaisuri mendekati putri. Putri tersentak dari lamunannya saat permaisuri memegang pundaknya. Hari ini, kau kelihatan selalu menyendiri putriku. Keceriaanmu berganti kegelisahan. Padahal, Muma selalu mengharapkan engkau bahagia, gembira, dan tenang bersama dayang-dayangmu. Maafkan Ananda, Muma. Bila tingkah Ananda telah meresahkan hati Muma, Ananda gelisah. Karena beberapa hari ini, Muma selalu didatangi utusan raja-raja tetangga yang hendak melamar Ananda. Bahkan ada beberapa pangeran yang saling mengancam. Bila mereka tidak mendapatkan Ananda, maka perang pun akan terjadi. Muma juga sudah mendengar hal itu, Ananda. Bahkan Muma sedang memikirkan pangeran mana yang akan dipilih dan bagaimana jalan keluarnya bila terjadi permasalahan nanti. Maafkan Ananda, Muma. Ananda juga sudah memikirkan hal itu berhari-hari. Permasalahan ini telah meresahkan hati Muma, Dede, dan ketentraman negeri ini. Oleh karena itu, Muma, Ananda sudah memikirkan kebaikan dan keburukannya. Ananda juga sudah berdoa kepada Tuhan, dan Ananda mendapat petunjuk bahwa Ananda lah yang harus dikorbankan. Tidak anakku. Kau tidak harus melakukan hal itu. Biarkan Muma yang memecahkan persoalan ini. Tidak, Muma. Permasalahan ini tidak dapat dipecahkan tanpa pengorbanan. Oleh karena itu, Ananda lah yang harus dikorbankan. Anakku, engkaulah satu-satunya harapan di hati Muma. Engkau adalah pengobat mata, penyejuk hati. Lemah rasanya sendi dan raga ini jika engkau harus pergi dalam kabut dan telaga kebesaranmu. Ananda rela melakukannya, Muma. Biarlah Ananda yang menjadi korban. Jangan sampai dirasakan oleh rakyat dan negeri. Karena itu, Muma, sampaikan kepada Dede tentang keinginan Ananda. Anakku, walau dengan berat hati Muma menjawabnya, pasti pesanmu Muma sampaikan. Sekarang kau istirahatlah, Muma juga mau pergi. Di ruang sidang utama istana, telah duduk raja, permaisuri, dan putri Daiminga. Begitu juga dengan perwakilan rakyat dan dayang-dayang. Semuanya telah hadir untuk bermusyawarah. Wahai kalian para pejabat istana, hari ini kalian semua kumpulkan di hadapanku untuk membahas sesuatu yang penting. Kalian sudah mengetahuinya bukan? Bahwa dari hari ke hari, semakin banyak lamaran yang datang untuk mempersunting putriku. Aku sulit menentukan pilihannya, sebab jika salah memilih, maka akan mendatangkan bencana bagi negeri kita. Oleh karena itu, atas keinginan Daiminga dan karena titahku, setelah dipikirkan kebaikan dan keburukannya, maka aku memutuskan untuk membuang putriku ke Montilahalo. Ampun beriku, ampun Baginda. Janganlah tuan putri yang dikorbankan. Biarlah hambamu ini yang akan menggantikannya, Baginda. Permasalahan ini sudah aku pikirkan baik-baik. Inilah satu-satunya jalan keluar yang harus kita hadapi. Karena semua permasalahan berasal dari putriku. Ampun beribu, ampun Paduka. Saya berserta rakyat Sanggar sangat menyayangi putri Daiminga. Kami rela menyerahkan jiwa raga kami jika terjadi peperangan. Itulah yang tidak aku inginkan. Sebenarnya, aku sangat berberat hati untuk melaksanakannya. Tetapi, kepentingan rakyat dan negeri ini harus kutamakan. Bagaimana denganmu, putriku? Apakah engkau setuju? Ananda rela melakukannya, Dede. Putriku, sudahkah kau memikirkan hal ini dengan baik? Sungguh tak kuasa hati Muma mendengarkan hal ini. Kaulah permata hatiku. Ananda rela melakukannya, Muma. Jangan terlalu memikirkannya. Tidak, putriku, dan kalian para pejabat istana. Keputusan ini harus secepatnya kita laksanakan. Besok, Daiminga seharusnya dibuang. Dan malam ini adalah malam perpisahan. Jadi, dayang-dayang, persiapkan pesta sebagai perpisahan kita pada Daiminga. Keesokan harinya, semua berkumpul mengantar kepergian putri. Tabahkan hatimu, wahai anakku. Anakku, Ananda harus pergi, Muma. Dede, tabahkan hati Dede. Relakan kepergian Ananda.
Deiminga beranjak dari raja dan permaisuri. Kemudian ia berdiri di atas batu bersusun 7 dan berseru. Esara ana doukore, hampa benah humpa mandake diru'u aiwalina dingomi doho. Gegerantika wa asara abenahu ambimpa diwiwea benahu ngomi doho. Wahai rakyatku, tambahkan hati kalian. Ini semua aku lakukan demi kebaikan negeri ini. Marilah kita pulang. Jangan lena dengan kesedihan ini.